Sehingga persoalan ini apa yang direncanakan itu disampaikan di depan penelaah dan juga di depan pemimpin nanti baru dari kesimpulan apakah diterima direkomendasi untuk dilanjutkan atau dalam mungkin harus sama lain. Jadi tentu Madalena mengikuti beberapa tahapan karena proses yang pertama tahapan presentasi seperti biasa diberikan kepada mahasiswa sekitar 10 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab masukan dari penelaah, kemudian terakhir bentuk rekomendasi yang diberikan oleh pembimbing ya. Madalena kita menggunakan waktu apapun waktu 10 menit untuk mempresentasikan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat bertampaikan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Penghormatan saya kepada Bapak skripsi saya, pembimbing proposal skripsi saya. Pembimbing skripsi, nggak ada pembimbing proposalnya. Yang saya hormati kepada Bapak Anismar, dosen pembimbing skripsi. Yang saya hormati kepada Ibu Dr. Ainul Maghiyah, MSI selaku dosen penelaah 1. Yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Ali SAG, MSI selaku dosen penelaah 2. Dan yang saya hormati kepada kawan-kawan yang berturut hadir di acara seminar proposal saya ini. Izin sejenak saya memperkenalkan diri. Nama saya Madalena dengan NIM 19024010 Program Ilmu Komunikasi. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Fungsi Muhadharah sebagai Media Latihan Public Speaking di Balai Pengajian Misbah Huda, Desa Blangklumpang, Kecamatan Senudon, Kabupaten Aceh Utara. Yang pertama, bab 1 pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus masalah. Jadi latar belakang masalah pada skripsi ini adalah kegiatan muhadharah merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di Balai Pengajian Misbah Huda di Desa Blangklumpang, Kecamatan Senudon, Kabupaten Aceh Utara. Melalui kegiatan muhadharah, murid-murid dapat berbicara, menyampaikan pidato di depan teman-teman dan tentunya secara bergantian layaknya seorang dai yang sedang menyampaikan pesan-pesan dakwah. Rutinitas muhadharah yang ditertibkan di setiap malam Jumat di Balai Pengajian Misbah Huda telah membuat saya sebagai murid dalam mengembangkan public speaking saat melakukan muhadharah di depan teman-temannya. Namun ada juga sebagian peserta didik yang menganggap bahwa kegiatan muhadharah ini kurang menarik, membosankan dan juga terlalu banyak aturan, sehingga murid-murid yang mempunyai kecakapan dalam public speaking kurang dikembangkan kemampuannya dengan baik saat muhadharah berlangsung. Berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan oleh peneliti di Balai Pengajian Misbah Huda, terlihat beberapa kendala dalam pelaksanaan muhadharah, yaitu sebagian murid cenderung sangat semangat dalam mengikuti kegiatan muhadharah. Sebagian murid cenderung kurangnya rasa semangat dalam mengikuti kegiatan muhadharah dan juga tidak disiplin dalam melakukan kegiatan muhadharah yang berlangsung. Sehingga dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul Fungsi Muhadharah sebagai Media Latihan Public Speaking di Balai Pengajian Misbah Huda, Desa Blangklumpang, Kecamatan Senudon, Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana fungsi muhadharah yang dilaksanakan di Balai Pengajian Misbah Huda dapat mendidik para santri agar terampil dan mampu berpublic speaking di depan umum dengan penuh percaya diri. Yang kedua, bagaimana kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan muhadharah dapat diselesaikan oleh guru pengajar di balai. Yang pertama, fungsi diadakannya muhadharah di Balai Pengajian Misbah Huda apakah dapat mendidik para santri agar terampil dan mampu berpublic speaking di depan. Yang kedua, kendala-kendala yang dialami santri dalam pelaksanaan kegiatan muhadharah di Balai Pengajian Misbah Huda. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan bagaimana
Balai Pengajian Misbah Huda dapat mendidik santri agar terampil dan mampu berpublic speaking di depan umum dengan percaya diri. Yang kedua, untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami santri dalam mengikuti kegiatan muhadarah dapat diselesaikan oleh guru pengajar di Balai Pengajian Misbah Huda. Selanjutnya, manfaat teoritis. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada peneliti dalam upaya mengkaji dan mengembangkan pendidikan muhadarah sebagai salah satu metode dakwah. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang manfaat diterapkannya kegiatan muhadarah sebagai upaya meningkatkan public speaking. Selanjutnya diharapkan dapat memberikan masukan bagi Balai Pengajian Misbah Huda untuk terus dikembangkan lagi kegiatan muhadarah sebagai salah satu media latihan untuk meningkatkan kecakapan public speaking santri agar lebih terampil lagi dalam mengembangkan dakwah ke depannya. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana bekal dakwah Islamiyah nantinya saat terjun di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan contoh pada balai pengajian lain untuk dapat menjadikan kegiatan muhadarah ini sebagai salah satu kegiatan yang wajib dilakukan, karena melalui kegiatan muhadarah ini kita dilatih untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah sesuai oleh vokalnya masing-masing. Yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di bidang prodi ilmu komunikasi untuk dapat dijadikan bahan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang mengambil judul yang sama tentang muhadarah sebagai media latihan public speaking. Yang keempat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat agar dapat menjadi panutan bagi anak-anak mereka dalam bidang ekstrakurikuler muhadarah, keberanian baik di kalangan santri maupun kalangan umum atau masyarakat yang nantinya. Yang kelima, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah agar dapat kiranya menggunakan keahlian bahasa Santri dalam setiap acara PHBI maupun perlombaan dalam berbagai tingkat untuk memeriahkan suatu acara. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka mencakup penelitian terdahulu, landasan teori dan kerangka berpikir. Penelitian terdahulu yang pertama, Nur Safia Isnani 2020, pelaksanaan kegiatan muhadarah sebagai upaya untuk meningkatkan percaya diri santri di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al Hasan Ponorogo. Penelitian yang kedua, Dia Rahmadayanti 2020, judulnya efektivitas kegiatan ekstrakurikuler muhadarah untuk meningkatkan kecakapan public speaking siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri Azizah Kurniawati 2016, retorika dakwah dalam kegiatan muhadarah di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al Hasan Ponorogo. Selanjutnya, landasan teori retorika Aristoteles. Menurut Aristoteles, retorika adalah ilmu tentang seni berbicara untuk memikat perhatian pendengar dengan menggunakan pemakaian bahasa yang baik, nada bicara yang baik, disertai selingan-selingan seni yang dapat memikat perhatian pendengar, serta penyusunan dan bentuk pidato yang teratur dan sistematis. Kerangka berpikir, yang pertama, fungsi muhadarah sebagai media latihan public speaking. Teori retorika Aristoteles mencakup logos, pathos, ethos. Selanjutnya, kendala muhadarah, partisipasi dalam mengikuti muhadarah rendah, santri Balai Pengajian Misbah Huda. Selanjutnya, bab 3, langsung melalui perencanaan umumnya berupa laporan buku yang dipublikasi atau tidak. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi proposal skripsi saya. Saya serahkan ke Bapak Anas. Oke, baik Magdalena. Kita sesi pertama selesai, masuk sesi kedua.
sesi tanya jawab masukan. Nah, mungkin Bu langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini judulnya fungsi muhadzarah sebagai media latihan public. Tulisannya tolong disesuaikan ya. Kalau Inggris semua. Public speaking, coba lihat judul. Di Balai Pengajian Misbahul Huda Desa Blanglumpang memang sambung ya? Iya. Blanglumpang itu publiknya pakai C ya. Public speaking Desa Blanglumpang, Kecamatan Simudun, Kabupaten Aceh Utara. Kenapa di judulnya itu muhadzarah pidato ya? Iya. Kenapa kamu sebenarnya mau melihat apa nih? Apa yang mau Mahdalena lihat atau realitas yang terjadi seperti apa di sana? Apa yang membuat kamu tertarik untuk meneliti? Baik, terima kasih Bu. Dan tertarik yang ingin saya teliti di Balai Pengajian Misbahul Huda tersebut, bagaimana anak-anak melakukan kegiatan muhadzarah di balai pengajian tersebut. Apakah dengan diadakannya muhadzarah tersebut anak-anak dapat mendidik Anak-anak dapat mendidik. Itu ada muridnya lagi ya? Anak-anak yang mendidik atau anak-anak yang dididik? yang dididik. Anak-anak yang dididik. Bukan yang dibidi. Memang selama ini seperti apa ketika anak-anak itu mengikuti muhadzarah di sana? Selama ini Bu, ada sebagian anak-anak tuh kurang fokus dalam melakukan kegiatan, banyak bermain. Ada sebagian anak-anak tuh fokus dalam melakukan kegiatan muhadzarah sehingga dikembangkan kemampuannya itu. Ada apa bilang kalau belajar retorika itu jangan itu bagian dari retorika juga. Jadi kamu lihat di sana bahwa anak-anak di situ ada yang setelah mereka, ada beberapa santri nggak yang memang terampil setelah mereka sering diikut latihan muhadzarah misalnya. Ada nggak anak-anak yang memang terampil yang bisa dia ikut lomba ke kecamatan, ke kabupaten barangkali? Ada nggak? Nggak ada, ini tingkat balai aja. Tingkat balai aja. Mereka ada yang dapat ketika nggak ada perlombaannya. Nggak ada perlombaan ya. Nanti kan Mahdalena kalau mau melihat ini di halaman 6, berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan oleh peneliti paling bawah di Balai Pelaksanaan Muhadzarah itu, sebagai murid cenderung sangat semangat dalam mengikuti kegiatan muhadzarah. Itu kan bukan kendala. Kamu paparkan yang kendala aja. Kalau memang di atasnya kamu jelasin kendala. Halaman 6 coba. Ya, paling bawah. Berdasarkan apa? Oke. Terlihat beberapa kendala dalam pelaksanaan muhadzarah, ya kan? Sebagai murid cenderung sangat semangat dalam mengikuti kegiatan muhadzarah. Apakah itu kendala? Ketika mereka semangat gitu kan, itu kendala? Bukan kan? Jadi jangan dimasukkan. Kalau kamu ingin menjelaskan kendala, ya. Nanti itu dibuang aja. Di sini kamu paparkan kendala-kendala ketika dalam pelaksanaan muhadzarahnya. Nah, kemudian kenapa harus ada fungsi muhadzarah sebagai media latihan public speaking di Balai Pengajian? Apakah kamu ingin mengetahui fungsi-fungsi muhadzarah itu? Fungsi-fungsi muhadzarah kamu mau? Titik mana ke depan? Bagaimana fungsi muhadzarah yang dilaksanakan? Ini yang mau kamu capai jawabannya apa? Ini kan kamu judulnya fungsi muhadzarah sebagai media latihan. Kamu udah sebutin langsung nih, fungsi muhadzarah sebagai media latihan public speaking. Artinya kamu udah tahu nih. Nah,
mau lihat bagaimana muhazarah itu berfungsi bagi anak itu ya kan. Nanti baru kemudian salah satunya bisa sebagai media latihan misalnya salah satunya. Kalau ibu sih fungsinya itu dihilangkan saja. Muhadharah sebagai media latihan public speaking. Jadi nanti baru kemudian Dengan tadi gitu ya. Hah? Salah mungkin. Ada Bang Ali. Iya. Coret aja. Coret. Muhadharah sebagai media latihan public speaking di Balai Pengajian Misbahul Huda. Fungsi muhadharah. Kalau ibu punya saran, kamu nggak usah masukin fungsinya, tapi muhadharah sebagai media latihan public speaking di Balai Pengajian Misbahul Huda, Desa Blang Lumpang. Atau di balai pengajiannya dalam kurung aja masukin. Ini kan tempatnya kan. Nah, studi aja kamu buat. Studi dalam kurung di balai pengajian atau pada balai pengajian tuh. Judul utamanya muhadharah sebagai media latihan public speaking. Studi pada, tapi nggak ada dalamnya. Biasanya kan ini kan kalau kayak gini judulnya kayak terkesan kan makalah gitu. Biasanya kayak kita muhadharah apa gitu, dalam apa gitu. Mari dikoreksi dulu. Sabin. Ya nanti untuk judulnya mungkin disesuaikan dengan judul skripsi ya. Maksudnya gini, yang terkesan di saya ini seperti judul makalah biasa kan. Kalau biasanya kalau judul skripsi itu kan muhadharah sebagai media latihan untuk meningkatkan public speaking misalnya, dalam meningkatkan public speaking santri ini santri kan disebutnya di santri gitu. Saya coba tulis muhadharah sebagai media latihan public speaking santri. Nah, nanti di balainya di ini aja, di dalam kurung aja gitu ya kan. Nanti yang mau kamu cari di rumusan yang pertama itu bagaimana muhadharah dapat meningkatkan ini. Nanti kan kamu tanyakan ke gurunya, ke ustazahnya. Yang ngajar itu siapa? Nanti pertanyaannya bagaimana upaya yang dilakukan balai itu untuk meningkatkan public speaking santri dalam muhadharah. Bukan lagi fungsi itu temuan akhir itu. Ya, artinya kamu tanya bagaimana cara mereka untuk meningkatkan public speaking mereka gitu. Ya kan? Paham nggak? Kamu rekam? Jangan lagi kamu tambah percaya diri, kamu nggak lihat percaya diri. Kamu udah lihat percaya diri nggak kan? Kamu lihat bagaimana muhadharah itu sebagai media latihan mereka untuk meningkatkan public speakingnya. Yang dulunya nggak speakingnya nggak bagus menjadi bagus misalnya. Paham nggak? Paham. Nah kemudian yang kedua boleh kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan muhadharah itu. Ya, dicatat. Nanti bawa lagi ya, habis revisi ke saya ini ya, biar saya takutnya saya lupa. Kemudian nanti fokusnya kamu sesuaikan, ya, sesuaikan dengan rumusannya. Begitu juga dengan tujuan dari penelitian itu. Kemudian agak cepat ibu ngajar soalnya. Kemudian penelitian terdahulu, kamu masih perbedaan. Kita sudah punya perbedaan. Tidak lagi melihat pada persamaan dan perbedaan. Nanti tolong Madalena rubah ya. Nah, fungsi muhadharah. Kamu ada jelasin muhadharah itu apa ada ya?
Kemudian public speaking. Ini berapa halaman nih? Banyak juga halamannya. Kemudian ini kerangka berpikirnya nih Bu, masih bingung nih apa nih? Sumber penulis. Retorika, oke, kamu pakai retorika Aristoteles, logos, pathos, dan ethos. Logos artinya berlogika, pathos apa itu namanya? Gigih ya. Lupa ya. Padahal S1, S2 itu ada jadi bagus. Cara anak-anak meningkatkan public speakingnya ya kan? Iya. Kalau kepada logika, emosi, kredibilitas itu yang masuk ke dalam retorika salah satunya juga itu. Ibu belum bisa baca kerangka berpikir kami. Kendala muhadharah, partisipasi dalam bentuk muhadharah rendah, balasan rendah. Ini rendah kamu ke kuanti lagi nih. Rendah tinggi itu kan kuantitatif sekali. Nanti coba kamu desain yang bagus ya. Kemudian di bab 3 alasan kamu mudah dilakukan atau lokasi penelitiannya mudah untuk dilakukan. Kayak mana nih maksudnya? Kenapa kamu memilih di situ? Madelena ustazah di situ. Kenapa nggak dicari balai pengajian yang memang mereka mengajarkan muhadharah juga, tetapi mereka mampu mengorbitkan dai-dai gitu? Ada nggak di daerah Senudung tuh? Kenapa nggak di situ aja? Kalau ini kan tadi Ibu tanya, enggak, mereka cuma tampil di sekitar mereka, antar mereka aja gitu. Ya, kenapa nggak diambil pengajian, tempat ngaji yang di situ ada muhadharahnya, kemudian ada muncul dai-dai atau penceramah yang sudah diakui lah, apakah dia dapat juara di kecamatan, di kabupaten misalnya. Kira-kira dapat situ? Ada di Senudun? Nggak ada. Ada. Kalau memang tidak ada, alasannya itu penelitian mudah untuk dilakukan. Karena di pengajian tersebut, di balai pengajian tersebut ada waktu khusus yang diatur untuk kegiatan muhadharah ini. Itu dalam seminggu berapa kali? Sekali. Sekali. Hari apa? Malam apa? Hari atau malam? Malam. Malam minggu. Malam apa? Malam Jumat. Malam Jumat. Jadi semua anak-anak tampil di situ. Iya. Itu aja alasannya. Jangan alasannya karena mudah untuk dilakukan. Ya. Alasannya bilang aja bahwa kenapa penelitian dilakukan di sini, karena memang di pengajian itu ada suatu waktu jadwal khusus setiap malam Jumat yang anak-anak diharuskan untuk berpidato atau muhadharah. Itu aja. Oh, ada rundenya. Biasanya berapa runde? Biasanya 10. 10 runde. Satu malam 10 orang. Ramai pengajian di situ. Kami enggak. Jangan ramai juga. Berapa orang? Ada 100 kurang lah. Nah, kamu Nggak pasti ya. kamu udah penelitian nggak di situ? Ada ngeliat-liat nggak? Ada. Ada. Itu anak-anak umur berapa aja di situ? Ada yang umur 13, 15. Enggak, untuk anak SD, SMP, SMA ada batasan nggak? Oh, ada. Ada batasan SD, SMP, udah SD sama SMP. SMA nggak ada? Nggak ada. Memang balian anak. Mulai anak-anak. Jadi anak SMP ini biasanya yang pidato anak
anak SMA. Berapa orang ininya, ustazahnya? Ustazahnya ada 3. 3 orang untuk 100 orang. Untuk 100 orang 3 orang cuma ustazahnya. Sampai 100. Nah, kan? Berapa? Kamu tanya berapa orang ustazahnya, berapa orang santrinya. Kemudian sistemnya gimana? Dibagi kelompok? Waktu mazhab langsung. Oh bukan, yang biasa-biasa. Enggak kelompok. Jadi satu pengajian tuh semua di situ numpuk. Waktu mazhabnya kan. Oke, boleh. Waktu muhadarahnya gimana? Semua anak-anak. Tengokin gitu ya, di balai ya. Kalau ngaji Ngaji berkelompok. berkelompok untuk 50 orang, 3 orang saja. 3 balai. Banyak lagi ya. Nanti kamu lihat lagi lah ya. Pimpinan, guru, ustazah buatnya. Cuma 3 ya. Nanti kamu tanya juga sama santri ya. Santri yang SMP aja, jangan yang SD mungkin dia nggak paham. Kemudian daftar pustakanya kenapa nggak abjad? Kenapa kamu nggak buat dalam abjadnya Mandalena? Diabjadkan ya? Harus A B C D dengan pertama R terus A terus J terus A lagi gitu. Terus abjad ya untuk apa? Ya, saya kembalikan Pak. Baik, Ibu. Sebentar.